Nah, ternyata Allah mengajari kita bahwa kehidupan seperti orang berpuasa. Keinginannya besar, nafsunya besar, tapi ketika dipuaskan itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu cuma sedikit. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang hidupnya selalu sumpek, penuh masalah, stres gitu kan, uangnya kurang stres, pengen sesuatu belum terwujud stres gitu kan, kemudian ya lebih kepada kebendaan. Kalau kita jujur sih, orang yang tidak lega hidupnya itu rata-rata karena memang ujung-ujungnya ke materi. Rumahnya kurang luas, kendaraannya kurang bagus, uangnya kurang banyak. Ya seputar itu kalau kita mau jujur lebih ke sana. Nah, ketika orang berpuasa, maka Allah mengajari pada sesungguhnya manusia itu yang dibutuhkan hanya sedikit, nggak banyak sih. Coba kalau kita lihat ketika kita di bulan Ramadan, kita berpuasa di siang hari, kita sangat lapar, kita sangat haus sekali. Tetapi manakala azan sudah bergema, maka yang kita makan dan kita minum itu hanya sedikit sekali, sangat sedikit. Mungkin begitu Allahu Akbar gitu kan, Allahumma lakasumtu ya, Allahumma barik lana, atau mungkin membaca doa gabungan antara keduanya, kemudian mengambil dahabatul ma'u, kemudian dia meminum, baru dapat 1-2 tegukan gitu, apalagi hanya sedikit saja, itu rasanya tiba-tiba menjadi kenyang. Kemudian dimasukkan mungkin snack-snack ringan, yang meringan snack apapun menjadi seakan-akan perut cepat sekali untuk kenyang. Nah, ternyata Allah mengajari kita bahwa kehidupan seperti orang berpuasa. Keinginannya besar, nafsunya besar, tapi ketika dipuaskan itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh tubuh manusia itu cuma sedikit. Minumnya sedikit, makannya sedikit sudah kenyang. Itulah yang namanya puasa. Maka puasa itu mengajari kita mengambil mana yang penting saja, mana yang dibutuhkan saja. Nah, dalam kehidupan yang membuat kita nggak pernah lega itu karena kita selalu memburu apa yang tidak kita butuhkan, tapi apa yang kita inginkan. Kalau kita butuh rumah, pasti butuhnya satu. Tapi kalau kita ingin rumah, inginnya setiap kota punya rumah. Inginnya setiap negara punya rumah. Inginnya di mana-mana kita berada kita punya rumah. Itu bicara nafsu. Tapi kalau bicara kebutuhan, satu rumah sudah cukup. Ya. Kemudian kita bicara kendaraan. Ya, satu kendaraan saya kira sudah cukup. Nah, kalau bicara nafsu maka pengennya banyak kendaraan. Padahal yang dipakai ya cuma satu. Sama ketika kita berpuasa, kita pengennya nanti udah punya rencana nih. Pokoknya nanti kalau saya buka puasa, saya akan minum teh panas, habis itu nanti saya minum jus, habis itu saya makan, habis itu saya minum nanti kopi, habis itu saya minum macam-macam. Pokoknya minumannya ada 5, jenis makanannya ada 7, mungkin lauknya ada 15 gitu kan. Di listing sama dia, bahkan mungkin sudah ada catatan menu yang dalam 1 bulan nanti menunya seperti ini. Begitu sudah azan, maka nggak sempat pegang yang lain, minumannya cuma 1-2 jenis saja, mungkin air putih dengan teh, sudah selesai. Itulah namanya manusia. Maka orang yang rajin puasa insya Allah hidupnya penuh kelegaan, karena dia kemudian berpikir hidupnya itu enak, santai gitu kan, gak kemerungsung. Maka lihat orang puasa itu insya Allah dia menjadi orang yang terlatih untuk betul-betul mengambil mana yang dia butuhkan, mengambil yang mana betul-betul itu menjadi kebutuhan yang sangat dasar dan pokok. Yang tidak pokok, tidak dasar, apalagi cuma kebutuhan-kebutuhan yang tersier, dia kemudian mencoba untuk berpuasa. Maka kata-kata puasa atau siam itu kan salah satunya adalah bagaimana dia mengendalikan diri. Nah, salah satunya mengendalikan diri dari hawa nafsu terhadap hal-hal yang tidak dibutuhkan tapi hanya diinginkan semata-mata. Maka insya Allah dengan berpuasa kita insya Allah akan menjadi lebih lega, karena kita merasa hidup itu ternyata lebih indah dengan menahan diri. Nikmat makanan ternyata bukan terletak pada makanannya, tetapi pada bagaimana kita menahan diri untuk tidak makan. Begitu makan, apapun lauknya itu terasa enak. Sama dengan minuman. Ketika kita menahan diri untuk tidak minum, berpuasa, maka apapun minumannya menjadi nikmat. Dan disitulah kata kuncinya, Allah mengajari kita, apapun yang kita rasakan, kalau itu dibatasi, kalau itu kita puasain dulu, ya, kata kuncinya kita puasain dulu, maka menjadi kenikmatan. Termasuk ketika Anda
tadinya menahan diri untuk tidak berhubungan seksual karena belum resmi, belum menikah, begitu ijab kabul, Anda akan rasa nikmat. Tapi ketika Anda memaksakan diri, kemudian hawa nafsunya diumbar tanpa ada pernikahan, kemudian alias free sex, ya pasti bencana akan datang. Maka kalau ingin hidup ini lega, kalau ingin hidup ini tidak stres, kalau ingin hidup ini menjadi lebih enjoy, maka sudah saatnya kita berpuasa. Dan kalau puasa Ramadan itu membuat hidup Anda enjoy, kenapa tidak dicoba untuk bulan-bulan yang lain, artinya 11 bulan yang lain juga kita berpuasa. Karena Allah sudah menyeting ada puasa sunnah. Mari kita jadikan puasa ini betul-betul menjadi sebuah terapi untuk kita lebih lega dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi tenang dan insya Allah meraih keberkahan dari Allah lebih mudah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.